Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Halo, saya Pak Aji. Kita ketemu lagi via video di kuliah gambar bentuk 1 semester Gasal tahun 2020 ini. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas perspektif lagi, tapi kali ini fokusnya adalah ke gambar gedung dengan perspektif dua titik hilang yang akan menjadi tugas di akhir pertemuan nanti, sekaligus penutup materi perspektif. Plus nanti ada bonus perspektif tiga titik hilang yang mau tidak mau suatu hari nanti kita akan menjumpainya. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Belum bosan saya mengajak Anda untuk mengingat kembali prinsip kunci dalam perspektif, yaitu satu, benda atau objek yang dekat akan terlihat lebih besar, benda objek yang jauh akan terlihat lebih kecil dan merapat satu sama lainnya. Yang kedua, benda atau objek di permukaan datar selalu mempunyai titik temu di kejauhan. Plus ini satu lagi yang nanti akan berguna saat menggambar gedung, bahwa benda yang letaknya lebih dekat dengan pengamat juga akan mempunyai fokus yang lebih tinggi daripada benda yang jauh. Begitu juga dengan bayangannya nanti. Bayangan yang lebih dekat dengan pengamat akan lebih kuat, lebih tebal daripada bayangan yang berada di kejauhan, dan yang tentunya akan lebih kabur. Pada pertemuan lalu, Anda sudah menggambar benda atau objek geometris dengan perspektif 1 dan 2 titik hilang yang bisa membantu memperoleh kesan 3 dimensi. Menggambar gedung nantinya akan tetap menggunakan prinsip ini, tapi tidak hanya sekedar memindahkan prinsip tersebut ke gambar gedung, karena nanti ia akan jauh lebih menantang ya. Tentunya nanti tidak sampai sekompleks apa yang dilakukan oleh orang-orang arsitektur yang sangat teknis dan mungkin sangat perlu hitung-hitungan. Nantinya mencontoh gambar gedung yang nyata itu akan sangat membantu Anda untuk mendapatkan kerealisan. Saya jamin akan sangat berbeda ketika Anda menggambar dengan memakai contoh atau referensi dan menggambar murni hanya dari ingatan atau khayalan. Ini kebiasaan yang perlu Anda bawa nanti saat Anda sudah menjadi seorang profesional artis menggambar dengan referensi. Kedepannya pengalaman menggambar gedung bakal sangat berguna, karena gambar gedung ini bisa digunakan untuk latar belakang ketika Anda masuk ke dalam bidang ilustrasi, komik, atau animasi. Sekali lagi ini seperti pondasi dalam menggambar bentuk ya, dengan memahami bagaimana perspektif bekerja, bagaimana perspektif mempengaruhi titik hilang dan ikut membentuk kesan bentuk pada gedung atau bangunan, Anda bisa secara meyakinkan nantinya menggambar bangunan yang bahkan sangat bersifat fantasi. Mengetahui sudut pandang mana yang akan Anda ambil ketika menggambar sangat penting. Mau itu sudut pandang atas, normal, bawah. Sekali lagi ya, perspektif itu sangat relatif, bergantung posisi Anda dan ke arah mana Anda mengarahkan pandangan. Rata-rata sudut pandang kita memang adalah sudut pandang normal horizontal, baik itu duduk ataupun berdiri, karena ini memang yang paling sesuai dengan struktur leher dan kepala kita. Mungkin gara-gara ini ya, kebanyakan karya Anda dari 2 penugasan minggu sebelumnya rata-rata menggunakan sudut pandang normal, sudut pandang yang memang sering kita alami sehari-hari. Namun apapun sudut pandangnya, yang perlu Anda ingat adalah ketika menggambar perspektif, itu hanya satu, Anda perlu konsisten. Sekali saja tidak konsisten,
perspektifnya bakal kacau, dan niscaya itu semua benda atau objek yang ada di dalamnya bakal terlihat sangat aneh. Nah, ini mungkin Anda bisa lihat sendiri ya, bagaimana menatap itu akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti perspektif itu tampak. Pada gambar ini, di sebelah kiri ini, orang yang menatap ke atas sebenarnya sedang mengalami perspektif yang dia sudut pandangnya di bawah. Jadi yang dia pandang adalah ini, sangkar burung ini. Sementara orang yang melihat ke bawah, sebetulnya dia sedang mengalami sudut pandang atas. Dia melihat gerobak mainan ini. Jadi begitu ya. Dia memandang ke atas, itu artinya dia sudut pandang bawah. Memandang ke bawah, itu artinya sudut pandang atas. Gambar perspektif bisa terlihat tepat atau akurat dan konsisten hanya jika pandangan orang atau pengamat, dalam hal ini Anda, relatif tetap atau fix, tidak bergeser. Ini dipengaruhi oleh jangkauan atau bidang pandangan atau range of view atau field of view atau field of vision masing-masing orang, yang pastinya tidak akan sama satu sama lain. Orang yang pendek akan berbeda dengan orang yang tinggi, field of view-nya. Posisi mereka juga akan sangat mempengaruhi bidang pandang ini. Jika ada di bawah setara dengan jalanan, tentu akan berbeda field of view-nya dengan orang yang berada di lantai 12 sebuah gedung. Bidang ini disebut sebagai cone of vision. Disebut begitu karena memang bidang pandangnya berbentuk seperti kerucut dengan sudut kira-kira 45 sampai 60 derajat. Jika lebih dari itu maka bidang pandangnya sudah otomatis bergeser, yang berakibat pada bergesernya perspektif yang berujung pada objek yang nantinya terdistorsi, dan ini yang kita hindari. Jadi saat kita memandang itu sebetulnya yang kita lakukan adalah fokus pada center of interest yang selalu menjadi arah pusat pandangan kita. Ada itu sudut pandang normal, sudut pandang atas, maupun sudut pandang bawah. Cara memahaminya ini mudah sebetulnya. Anda tinggal membayangkan adanya bidang gambar, dalam hal ini kertas. Kemanapun Anda menyapukan arah pandangan, bayangkan Anda sedang melihat bidang gambar kertas. Cara lain untuk membayangkannya adalah dengan menatap jendela. Bayangkan Anda seperti tengah menatap jendela keluar, atau menatap layar komputer Anda atau laptop Anda, atau menatap layar HP Anda yang tengah dihidupkan kameranya. Jadi arah pandangan ini ikut mempengaruhi beberapa hal. Salah satunya adalah berapa titik hilang yang akan digambar. Nah, ini bonus ya. Di pertemuan lalu sudah dibicarakan titik hilang potensial yang disebabkan karena tidak pernah ada perspektif satu titik hilang yang betul-betul murni satu titik hilang. Salah satu konsekuensinya adalah perspektif dua titik hilang. Selain perspektif dua titik hilang itu ada yang namanya perspektif tiga titik hilang. Seperti namanya, artinya memang ada 3 titik hilang dari gambar perspektif tersebut. Perspektif 3 titik hilang ini adalah yang paling dinamis dan bisa menambah kesan mendalam secara signifikan. Perspektif 3 titik hilang ini sangat mungkin terjadi saat kita menatap ke atas atau menatap ke bawah. Sama seperti perspektif 2 titik hilang, akan lebih baik jika
titik hilangnya itu jaraknya berjauhan, atau posisi kita sebagai pengamat itu menjauh dari objek, supaya tidak terjadi distorsi seperti ini pada gambar di sebelah kiri ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana penerapan 3 titik hilang untuk sudut pandang atas dan sudut pandang bawah atau sudut pandang cacing. Ini salah satu contoh di mana titik hilangnya keliru karena dia masing-masing objek punya titik hilang yang berbeda. Seharusnya titik hilangnya sama semua objek. Ini adalah contoh yang benar. Kalau pertanyaannya misalnya apakah ada perspektif dengan di atas 3 titik hilang? Jawabnya ada 4, ada 5, ada 6 titik hilang yang sayangnya berada di luar capaian materi kuliah gambar bentuk. Nanti itu Anda pelajari sendiri ya. Namun yang paling penting adalah Anda sudah memahami perspektif dari 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Sisanya adalah perkembangan dari ketiga perspektif titik hilang tersebut. Sekarang kita masuk ke tugas latihan. Tugasnya kali ini adalah menggambar gedung dengan perspektif 2 titik hilang. Kalau di masa normal ya, bukan new normal. Di masa normal seperti Anda mungkin pernah jumpai di beberapa sudut kota atau kampus, tugas ini sifatnya adalah tugas lapangan di mana mahasiswa akan berada di luar kelas atau studio dengan kertas, papan gambar, dan peralatan gambarnya, menggambar langsung gedung di hadapan mereka. Jadi jika keadaan normal kita akan berangkat bersama ke sebuah sudut kota pagi-pagi ya, biar gak panas. Bahkan mungkin siang itu sudah selesai. Jadi begitu sampai di lokasi, yang dilakukan adalah pertama berkeliling dulu, biasanya mencari objek gedung yang menarik untuk digambar. Kedua, kemudian mencari sudut pandang yang terbaik. Dan karena kita hampir tidak mungkin punya akses masuk ke dalam gedung, ke lantai tertentu, maka sudut pandangnya hampir pasti adalah sudut pandang normal. Yang ketiga adalah membuat sketsa dasar dengan komposisi terbaik pada kertas untuk dilanjutkan nanti di rumah, karena sangat jarang orang bisa menyelesaikan gambar dalam sekali duduk. Biasanya sebelum dibawa pulang, gambar perlu diperlihatkan dulu ke dosen progresnya sampai sejauh mana. Berhubung saat ini masih pandemi, saya tidak ingin dijadikan alasan oleh Anda untuk bisa keluar, bepergian, dolan, main, dan sebagainya. Jadi untuk objek gedungnya saya akan memberi kepada Anda sejumlah opsi. Yang pertama, cari gedung terdekat dari rumah Anda masing-masing. Terdekat di sini artinya betul-betul dekat ya. Nggak butuh lebih dari 1 jam bolak-balik. Kalau Anda keluar sana, saya mohon tetap menjaga diri, pakai masker, face shield, helm, ambil fotonya, lalu segera kembali ke rumah, lanjutkan menggambar di rumah. Di zaman saya kuliah dulu, mengambil foto dengan kamera digital itu masih sebuah kemewahan. Jadi kami saat itu, seperti yang tadi saya ceritakan, membuat sketsanya di lokasi, lalu membawanya pulang. Sayangnya kondisi cuaca akan sangat berpengaruh terhadap hasil gambar, karena kalau misalnya kami itu datang lagi ke lokasi yang sama di jam yang sama keesokan harinya, dijamin pasti berbeda keadaannya. Alternatif kedua, Anda boleh menggambar rumah Anda sendiri atau rumah di lingkungan Anda sendiri yang Anda rasa punya nilai estetis. Pilih sudut terbaik, ambil fotonya, lanjutkan kerjakan di dalam rumah.
Alternatif ketiga, silakan akses gedung apa saja di kota Surabaya atau di kota asal Anda atau di kota yang Anda tinggali saat ini dengan sudut terbaik lewat apa? Lewat Google Street View. Hati-hati dengan Google Street View ya, karena jika Anda tidak cermat, tampilannya bakal distorsi. Jika Anda mengarahkan sudut pandangnya terlalu ke atas atau ke bawah, akan ada 3 titik hilang, dan itu nambahin kerjaan soalnya. Dan bukan hanya itu, karena namanya juga street view, maka posisinya ada di tengah jalan. Posisi yang mungkin tidak enak ya dilihat ya. Juga sangat tinggi kemungkinan ada banyak penghalang di situ, kendaraan misalnya, karena gambarnya adalah statis. Jadi jika Anda merasa sudah mendapatkan angle terbaik, sudut terbaik, ambil screenshotnya, lanjutkan kerjakan secara offline, karena kalau online ya lumayan itu Google Street View kuotanya. Di sini tidak ada syarat khusus gedung atau rumahnya seperti apa, karena manapun metode yang Anda pilih, yang penting dari tugas ini adalah ketepatan Anda menggambar perspektif 2 titik hilang plus arsirannya yang menunjukkan kedalaman dan arah datangnya cahaya. Ingat lagi tadi saya sudah menyampaikan prinsip perspektif bahwa semakin jauh benda, semakin ia tampak mengecil. Ini nggak hanya terjadi pada ukuran, tapi juga intensitas gelap terangnya bayangan. Semakin jauh, bayangannya semakin kabur, semakin dekat, bayangannya semakin kuat. Fokus dan tingkat ketajaman benda yang dekat dengan Anda sebagai pengamat juga akan semakin kuat ya, lebih tajam dan lebih tegas. Begitu juga benda atau objek yang berada jauh dari Anda sebagai pengamat akan semakin kabur karena letaknya ya memang jauh. Sekarang masuk ke teknis. Ukuran kertasnya A3, alatnya pensil dan penggaris. Boleh mendatar atau horizontal, juga boleh berdiri atau vertikal. Sebetulnya saya tidak perlu mengulangi lagi hal ini, Anda toh sudah mengalami ini di 2 tugas sebelumnya. Buat garis horizon, letak garis horizon adalah setara tinggi mata kita atau Anda. Kemudian perkirakan letak gedung yang untuk mudahnya nanti disederhanakan dulu dalam bentuk dasar geometri dengan bantuan garis hilang yang ditarik dari titik hilang pada garis horizon. Sangat mungkin letak titik hilang berada di luar bidang gambar. Tentukan juga komposisinya yang proporsional, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, tidak terlalu menyisakan ruang kosong yang terlalu banyak pada bidang gambar atau kertas, namun juga tidak lantas memenuhi keseluruhan kertas. Anda boleh, dan ini cukup penting ya, Anda boleh memilah objek yang akan digambar atau tidak digambar. Karena tugasnya adalah menggambar gedung, maka objek yang kiranya bakal mengganggu keindahan, apalagi menghalangi perspektif, ya singkirkan saja gitu. Misalnya apa? Spanduk yang pating selawir, papan iklan, baliho yang detailnya tidak perlu Anda gambar, merepotkan saja. Bahkan pohon yang mungkin menutupi gedung, atau kendaraan yang parkir yang mungkin akan menyusahkan Anda. Langkah akhirnya adalah goreskan pensil Anda, beri kedalaman lewat arsiran. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Ini contoh saya ambilkan dari internet. Silahkan nanti di pause sendiri videonya. Contoh gedung dengan dan rumah dengan perspektif 2 titik hilang.
Ini dikerjakan dengan pensil ya. Ini contoh dari kakak kelas Anda tahun lalu. Saat itu menggambar di luar kelas langsung. Saya rasa pertemuan kali ini cukup ya. Seperti biasa, silakan buat video sekreatif mungkin. Perlihatkan proses kerja, perlihatkan foto atau screenshot gedung yang jadi referensi, unggah di Instagram, tag akun-akun terkait, akun saya, akun Lab Cetar, publikasikan kemampuan Anda, sekaligus bisa buat kenang-kenangan. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga tetap semangat. Jangan lupa rajin cuci tangan, makan, maskeran, hindari kerumunan, jaga kesehatan. Sampai jumpa kapanpun kita berjumpa nanti. Selamat menggambar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.